Oke, terima kasih untuk kesempatan melayani ya. Tema kita hari ini adalah mendidik anak dengan hati. Kenapa? Kok nggak dengan otak gitu ya? Kalau dengan otak, otaknya anak lebih pinter. Jadi kita mau ngomong apa sama anak ya susah ya. Dengan hukum, nah masih bisa sebenarnya kalau menghukumnya dengan hati karena hati. Tapi kalau hukumnya dalam peraturan, anak milenial mana mau dikasih peraturan. Saya akan sampaikan secara cepat, semoga bisa cepat, karena memang biasanya kadang ya pendeta tidak bisa ngomong pendek. Tapi nanti kita ada waktu buat tanya jawab ya. Oke, ini saya dan istri ya, tadi sempat disinggung sama Pak Samuel Kusuma ya, magister pendidikan dan doktoral saya itu dari IKB, Institut Kristen Borneo, dalam kuliah kelas kerjasama, di mana sekolahnya saya di Jakarta, dengan kelasnya di Pak Dr. Leonardo Samsuri. Jadi Institut Sekolah Alkitab namanya The Truth, ya, bekerja sama dengan IKB, lalu pengajarnya dari IKB, tapi kelasnya secara fisik ada di Jakarta. Cerita sedikit soal kuliah ya. Saya sudah lama sekali kan ke balik itu sejak zaman masih istilahnya tuh 3 in 1. 3 in 1 itu Pak Alek, Pak Niko, Pak Arifin masih bersatu. Sekarang udah bukan 3 lagi, udah nggak tahu banyak banget. Ada GBI bertahan nama, GBI berubah nama, dan GBI balik nama. Tapi ada GBI balik papan. Tapi saya bilang Pak Lukas di Philadelphia, Bapak Betani yang benar itu Pak Lukas Kusuma. Karena anaknya namanya Betani. Betani. Ya, jadi sudah lama sekali kenal sama Pak Samuel Kusuma ya. Ayo Pak, ngambil kuliah biar ada gelar. Saya bilang setan nggak takut gelar. Ngusir setan, dah pakai gelar aja bisa ngapain gitu kan. Jadi saya nggak pernah dibujukin kuliah, itu nggak pernah mau. Oh, saya pakai nama Insinyur Jarot, nggak ada pendetanya di depan, nggak ada MTH-nya di belakang. Aduh, panggilan pelayanan aja udah sampai nolak-nolak gitu kan. Tapi singkat cerita, sebagai pemilik dari Happy Holy Kid dengan sekolahnya udah 60 cabang lebih, diundang oleh pemerintah, dinas pendidikan, untuk ngajar para guru, parenting tapi para guru. Udah semuanya udah di set hari, tanggal, gitu pas mau pelaksanaan, minta kurikulum vitae. Loh Pak, Bapak kok gelar linier, insinyur. Nah kalau dari Papua, dari Manado, yang provinsi Kristen, mereka kenal saya, udah nggak peduli gelar, pokoknya kontennya bagus. Tapi provinsi yang lain, Pak, Bapak pembicara tunggal soalnya. Kalau pembicaranya double, ya Bapak nggak usah tanda tangan di sertifikat. Bapak ngajar, yang tanda tangan orang lain. Ini Bapak tunggal. Kalau Bapak tanda tangan di sertifikat, ya gelarnya harus linier gitu ya. Jadi beberapa provinsi itu seminar parenting para guru tuh batal gitu ya. Saya baru ingat teman lama. Pak Samuel, saya mau kuliah gitu ya ceritanya ya. Singkat cerita begitu magister pendidikan, depannya doktor, resmi, ada di Pangkalan Dikti datanya, dicek oleh Kemendikbud ada, nah udah saya keliling dengan Kak Seto, sudah nggak tahu berapa puluh kabupaten. Jadi mau terima kasih dulu sama Pak Samuel atas provokasinya. jadi lebih laris. Kalau di gereja nggak nambah laris, dan dulu udah tahu ya kan, tapi nambah larisnya itu dari pemerintah. Waduh, pemerintah ini ngomong belak-belakan ya, bercanda sedikit ya, di pemerintah itu PK-nya gede. Anggarannya besar. Anggaran pemerintah gitu. Waduh, saya nggak mungkin lupa sama Pak Samuel. Setia ngomongin saya untuk ngambil gelar. Saya pikir setan nggak takut gelar ngapain gitu ya. Tapi pemerintah ternyata takut sama gelar yang nggak linear. Oke, jadi kita lanjutkan pelajarannya. Zaman ini berubahnya cepatnya luar biasa. Saya termasuk
orang yang sempat menikmati televisi yang gendut, yang power supply-nya masih pakai aki, kalau akinya habis gambarnya mengecil, tapi perubahan ini begitu cepat, luar biasa. Nah, anak-anak kami juga tumbuh dalam era seperti itu, tapi mereka semuanya lulus dengan beasiswa, dan sekarang bukan hanya lulus, tapi sudah bekerja, nomor 2, nomor 3, semuanya sudah bekerja, dan mereka diberkati luar biasa. Diberkati luar biasa itu kalau misalnya membandingkan dengan teman seangkatan, maka levelnya, jabatannya udah di atas. Gajinya, waduh, bisa 2, 3, bahkan yang nomor 1 itu 4 kali lipat dari teman-teman yang lain. Jadi anak-anak kami diberkati. Itu sukacitanya luar biasa, tapi yang lebih sukacita lagi ketika mereka melayani Tuhan dan cinta pekerjaan Tuhan. Ya, cinta Tuhan tapi nggak pernah nyumbang, ya namanya nggak cinta Tuhan. Ya, cinta itu kan ada bentuknya, memberi. Nah, tapi saya berikan sekilas mengenai keadaan yang sering juga saya sampaikan. Didik anak zaman sekarang susah karena anak lebih pinter, lebih luas, pandai menggunakan gadget. Saya punya masalah dengan mainan saya cari bapak saya betulkan mainan saya punya pengalaman, bapak saya pinter, saya hormat orang tua. Anak-anak sekarang beda pengalamannya, bapaknya punya gadgetnya canggih, tapi ada masalah, nggak bisa betulin, cari anaknya. Jadi anaknya punya pengalaman, papa mamahnya nggak ngerti apa-apa. Itu kayaknya dua makhluk hidup itu ya sisa-sisa dinosaurus yang masih tersisa gitu ya. Sisa-sisa Pithecanthropus erectus, Homo sapiens yang masih tersisa, nggak ngerti aneka informasi. Nah itu membuat memang kita ngerti sih, kita ngerti gadget. Tapi kalau ada masalah, kita nggak bisa betulin seperti mereka dengan cepatnya di usianya yang sangat muda. Mereka multitasking, multitalent, mereka bisa belajar sambil dengerin video dan belajarnya nilainya bagus. Orang tuanya marah. Kalau belajar jangan dengerin YouTube gitu ya, karena orang tuanya kan membandingkan dengan dirinya. Yang belajar nggak dengerin musik, nggak dengerin apa-apa, khusus belajar 3 jam gitu ya, nilainya 60. Anaknya sambil main game aja nilainya 90, nggak pakai nyontek. Jadi memang mereka otaknya berbeda. Cuma masalah mereka ini sangat toleran, saking tolerannya agamanya sama, semua agama sama, bahkan nggak ada agama. Yang diyakini berbeda, mereka cukup banyak yang ke gereja, ditanya, ini generasi milenial, hasil penelitian Barna Group, kenapa ke gereja? Ya orangnya baik-baik, musiknya keren, gue demen banget sih sama acara-acaranya gitu. Terus gimana hidupmu dalam Tuhan? Ya gue nggak yakin banget sih Tuhan ada apa enggak. Kenapa sih kamu ke masjid? Orangnya soleh. Gue kalau berteman di sana rasanya aman. Tapi ketika ditanya soal Tuhan, mereka abu-abu antara ada dan tidak, itu 63%. Jadi mereka yakin dengan gadget, mereka yakin dengan Google, mereka yakin dengan sistem. Mereka yakin, dengan sistem tuh yakin. Kalau orang angkatan 50 tahun ke atas kan dengan sistem tuh nggak yakin. Jangankan sistem, contohnya aja pakai Google Map aja nggak yakin. Aduh Pak Jarod, saya pakai Google Map, disasarin Pak, jadi nyasar gitu ya. Itu bukan nyasar, makainya nggak bisa. Enternya salah, kliknya salah gitu ya. Mereka percaya dengan sistem, tapi mereka tidak percaya dengan Tuhan. Karena mereka berdoa, mungkin nggak dijawab, tanya Google, langsung dijawab dalam hitungan detik. Jadi memang pengalamannya berbeda. Nah, ini membuat kita akan masuk dalam situasi yang dinubuatkan oleh Alkitab bahwa pada masa akan datang, sukar setuju, sukar percaya Tuhan, sukar berdialog, sukar sepakat. Aduh, ini masa keluarga sekarang masa yang sukar setia karena pencobaannya banyak banget. Lalu manusia akan egois, hedon, kalau menggunakan istilah zaman sekarang, memfitnah atau hoak, tidak sopan, tidak pedulikan agama atau ateis atau New Age movement yang tidak percaya kalau Tuhan ada, karena mereka menyanyi lagunya John Lennon, Imagine there no country, there no religion. Tapi motivasinya sebenarnya baik. Milenial belajar dari sejarah bahwa perang itu kebanyakan karena agama. Maka mereka membayangkan dunia yang damai, dan itu akan terjadi kalau nggak ada agama. Yang ada humanisme, yang ada hak asasi, dan seterusnya. Kita menghadapi parenting di era yang seperti ini. Belum lagi ada gap generasi di mana orang tua dan anak bukan berbeda, tapi lompat generasi. Lalu gimana caranya supaya gap generasi ini bisa teratasi? Karena beda generasi, beda cara
Berpakaian, cara komunikasi, cara mengeluarkan isi hati, mungkin 1 poin saja, cara menggunakan uang. Milenial itu happy life. Mereka itu enak banget gitu minum kopi, yang 1 minum itu $6-10. Mereka itu kerja lalu pergi ke restoran makan yang $100, $50, lalu mereka nabung, mereka pergi ke Hong Kong, pergi ke Hawaii, ke Bali, diving. Padahal sekali diving itu kalau rupiah bisa 3-4 juta, terbangnya juga PP 3-2 juta. Itu anak saya tiap bulan, sebulan sekali dia diving ke Bali dan ditanya-tanya biayanya berapa di luar tiket dan hotel, 3-4 juta tergantung lokasinya, tergantung jumlah rombongannya, tiap bulan dia ke sana. Jadi itu anak saya paling kecil gitu ya. Anak sekarang itu berani spend money untuk happy life. Nah, kalau angkatan saya ini kan arata angkatan teologi pengiritan. Semuanya diirit-irit. Semuanya diirit-irit. Aduh, kalau kita bilang hemat, hemat, sederhana, sederhana gitu kan. Saya bilang begitu sama anak-anak. Papa ini hidupnya sederhana, sederhana gitu. Anak bilang, bukan Pak, itu namanya DNA kuli. DNA kuli, bisanya kerja, tapi nggak punya karunia menikmati, ya kan? Pergi liburan, nyesel, cek larange, kok mahal ya hotel ya. Pergi ke restoran, mikir kok mahal ya harganya. Aduh, jadi pergi ke pantai, duduk di pinggir pantai, yang dipikir gudang pekerjaan, toko, coba kerja ya duitnya banyak. Begitu ngambil cuti, masih mikir sehari ini kehilangan income berapa, karena kan tiap jam dihitungnya pakai dolar gitu ya, apalagi di New York gitu ya. Aduh, itu namanya DNA kuli kata anak saya gitu ya. Ya kita berkata, kita pekerja keras, kita orang yang rajin bekerja, gitu ya kan. Mereka bilang nggak punya karunia menikmati. Jadi itu perbedaan konsep hidup dengan milenial. Nah, sekarang adalah masalahnya atau yang penting adalah solusinya. Bagaimana kita bisa punya solusi atau menjembatani keadaan yang namanya gap generasi ini. Maka itulah bahwa gap generasi itu tidak bisa dihindari. Tetapi bisa disiasati dengan tema hari ini. Apa tema hari ini? Mendidik anak dengan hati. Jadi kuncinya pada hati, fokusnya pada hati, pada relasi hati, yang dibangun relasi hatinya. Bagaimana membangun relasi hati? Maka Alkitab dengan jelas mengajarkan supaya hati Bapak kembali kepada anak dan anak kembali kepada Bapak. Ya, Malaki 4 ayat 6. Kenapa harus kembali? Karena kalau tidak kembali, dalam bahasa Inggrisnya saya potong secuplik ya, I come and strike the earth with a curse. Earth ini tanah, curse itu kutuk. Kalau hati Bapak nggak kembali kepada anak, anak nggak kepada Bapak, maka akan susah cari makan. Ya, seperti yang dikatakan dalam kitab Kejadian bahwa engkau akan susah cari makan. Kenapa? Tanahnya, earth itu curse, terkutuk. Jadi Tuhan tidak mengutuk Adam ya. Nggak ada ayatnya Tuhan mengutuki Adam gitu ya. Tuhan mencintai Adam. Tapi karena Adam berdosa, yang terkutuk tanahnya. Maka kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita lahir baru, kita punya otoritas untuk memberkati tanah. Ya, karena kita anak Tuhan. Jadi teman-teman berkati tanahnya. Tanah itu bisa toko, sawah, ladang, usaha online. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berkati sawah ladangku, aku berkati pekerjaanku gitu. Tapi ada yang mungkin yang tanya juga, lah Pak Jarod, kalau diberkati kok usahanya bangkrut gitu ya? Ya itu kan ceritanya panjang, diizinkan bangkrut. Tapi saya tetap berkata saya orang diberkati. Ketika bangkrut sebagai jualan sepatu, baju MLM, lalu singkat cerita ya, tadi di waktu ngobrol juga sudah dibincangkan gitu ya, kan ganti jadi pelukis gitu ya. Tapi ketika jadi pelukis diberkati juga. Lah bukan jualan obat loh, bukan jualan suplemen, bukan jualan kebutuhan pokok. Lukisan itu kan kebutuhan nomor berapa ya. Tapi begitu mulai menjadi pelukis gitu ya, seminggu bisa laku satu tuh, dijualnya $1.000, $1.500. Jadi saya yakin, saya tetap berkata, saya itu orang yang diberkati. Yusuf itu di rumah Potifar diberkati, di penjara pun diberkati. Yusuf diberkati sebelum dia di tangan kanan Firaun. Diberkati di mana saja. Karena itu mari kita memberkati tanah. Tapi itu terjadi kalau kita lepas dari dosa. Termasuk nanti diberkati relasinya, relasi dengan anak. Ya.
Kalau enggak, maka akan ada kutuk ekonomi yang namanya susah cari makan, ya, walaupun sarjana, cari kerjaan susah, dan seterusnya. Nah, maka kita masuk pada esensi mendidik anak dengan hati adalah adanya relasi hati. Relasi hati itu berarti hati kita ada anak, di hati anak ada kita. Tanda bahwa di hati kita ada anak atau di hati anak ada kita, dia suka memberikan informasi. Kalau ingat itu berarti memberikan informasi, ya kan? Bapak Ibu pergi gitu ya. Kalau pergi ya udah pergi aja gitu kan. Bu, Bapak kemana? Ya bilangnya sih ke Surabaya. Udah kapan? 2 hari lalu. Terus sekarang di mana? Atau ngapain? Ya nggak tahulah, kalau udah 2 hari dia nggak WA. Waduh, itu berarti suami istri ada akte nikahnya tapi nggak ada relasi. Kalau saya pergi ke Surabaya sendirian lalu mendarat, yang saya WA pertama kali bukan yang jemput saya, ya. Begitu mendarat pasti saya WA yang aku udah mendarat. Istri yang tak WA duluan, ya kan? Nanti baru yang jemput, aku sudah mendarat. Kenapa? Karena di hatiku istriku. Cielah. Ya kan? Ya, itu kalau pergi berdua ya nggak WA, mendarat, aku tahu, aku di sebelahmu. Gitu. Ya, suami istri pergi bersama WA-WA-an gitu, ternyata lagi berantem, nggak saling bicara. Ada loh, suami istri makan bersama itu WA-WA-an. Ya, aduh, zaman sekarang emang ada, saudara. Banyak mujizat terjadi yang tak terpikirkan terjadi gitu ya. Orang tua anak juga cuma WA-WA-an, masih mending kalau nggak ada WA malah lebih parah lagi. Nah, ketika anak ada di hatinya ada orang tua, dia akan keep inform. Walaupun mungkin di Amerika atau dalam era milenial ini mereka bukan minta izin ya, tapi inform ya. Anak milenial apalagi di Amerika umur 20 tahun mana ada izin. Pak, Mah, aku mau menikah dengan ini ya. Pemberitahuan. Tapi lumayan inform ya. Anak saya kan 4 tahun di Australia. Sekarang di rumah di Jakarta gitu, tapi ya budayanya udah ke bawah gitu. Pak, aku mau naik gunung. Jadi dia bukan bilang, Pak, aku boleh nggak naik gunung? Enggak. Aku mau naik gunung. Lah musim hujan begini ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi sekarang ini anak perempuan saya nih, sekarang ini lagi di Gunung Gede nih. Tadi malam berangkat gitu ya. Itu anak diving, muang thai, nge-gym. Hujan-hujan begini naik gunung ya ada masuk angin itu hebat sekali, dia staminanya luar biasa. Jadi ya itu pemberitahuan, tapi masih mending kan dia memberitahu gitu ya. Pak, minggu depan aku mau ke Aceh. Itu dia udah beli tiket itu. Jadi dia nggak nanya. Dia tinggal di rumah kita gitu ya, tapi mendingan dia inform ya, inform ya, balak ya, cukup sering sih dia belum beli tiket tapi inform saya akan gitu ya. Terus habis itu dia beli tiket gitu ya, tapi dia inform terus. Nanti pulang ya kajak istri saya, Mama, aku mau ngobrol. Kalau enggak dia WA, Mah di Aceh begini-begini, tapi ngobrolnya nanti aja ya karena panjang banget. Tapi dia selalu inform ya, berarti itu namanya ada relasi. Kalau anak pergi nggak ada beritanya, mati atau hidup kita nggak tahu, itu kan namanya tidak ada relasi. Soal budaya nggak bisa dihindari. Tinggal di Amerika, anak 22 tahun ya disuruh minta izin ya nggak bisa ya, karena udah diajarkan begitu. Anak saya nggak usah pakai tinggal di sana, tinggal sampai SMA di Indonesia. Kuliah aja di luar negeri 4 tahun ya, pulang-pulang keep inform, informasi, tidak minta izin, kan dia sudah besar ya. Maka kita perlu kembali hati kepada Bapak, anak kepada Bapak. Kalau orang tua ya seperti waktu kita punya anak pertama dulu kan senangnya banget gitu ya, apalagi cucu pertama. Nah, gimana kita memandang anak itu yang dulu waktu kecil itu kan imut-imut ya, tapi setelah remaja kan jadi amit-amit. Nah, tapi gimana walaupun posisinya kondisinya amit-amit, tapi hati kita harus tetap penuh kasih. Menegur pun dengan cinta, menegur pun dengan hati. Jadi mendidik dengan hati bukan berarti tidak menghukum. Tapi dengan hatinya siapa sih sebenarnya kalau bicara dengan hati? Dengan hatinya Tuhan, dengan kasihnya Tuhan. Dengan kasih kita mendisiplin masih bisa ya. Tapi mendidik dengan hati adalah dengan kasih mula-mula. Ya, kasih mula-mula itu kasih Tuhan ya. Kenapa dengan hati? Karena kalau ada hati ada waktu, kalau ada hati ada tenaga, ada hati ada biaya, ada hati ada anggaran.
Waktu teman-teman dulu punya pacar, ya pasti ada waktu buat pacarnya. Bahkan ibunya minta tolong diantar, mama besok ya, mama nanti sore ya, pagi ini aku udah janji sama pacar, gitu ya. Ada prioritas malah, gitu kan. Tapi kalau udah nikah nggak ada hati, ya nggak ada hati buat pasangannya, nggak ada waktu, nggak inget. WA aja gak lupa gitu ya. Bahkan sengaja banyak bapak-bapak itu kalau pergi keluar kota, dia tuh di mobilnya atau di tasnya yang lain itu ada HP kedua. Jadi rupanya bapak-bapak punya 2 HP gitu ya. Jadi waktu pergi keluar kota, HP yang istrinya tahu nomornya itu dimatikan gitu. Jadi nanti kalau udah menjelang sore baru dibuka, sorry lowbat, bukan lowbat, dimatikan. Jadi begitu Bapak keluar rumah, dia pakai HP yang satunya gitu. Saya tanya kenapa begitu, Pak? Aduh, itu istri saya itu, Pak, bukan perhatian, Pak. Itu namanya istri helikopter. Ada juga ya parenting helikopter ya, helikopter parenting. Jadi overprotected. Wah, anaknya ditanyai terus di mana lagi ngapain, di mana lagi ngapain gitu ya. Ada istri yang begitu juga, bukan sayang tapi dia memonitor, Pak lagi di mana, makan sama siapa, wah banyak terus gitu ya. Suaminya terganggu, udah langsung dia bilang, ntar lobet ya, dicas dulu gitu. Ya matiin, ganti HP nomor satunya ya kan, ngecas kan kira-kira 6 jam ya, 4 jam jadi lumayan. 4 jam tidak termonitor sama si Isabel satu itu gitu ya. Isabel karena menyebalkan sekali, selalu bertanya. Nah, ini bukan relasi tapi namanya curiga atau cemburu. Jadi berkomunikasi pun juga ada batas-batas normalnya gitu ya. Sediakan waktu tapi bukan setiap waktu juga. Kalau setiap waktu ya mengganggu. Anak ditanyai terus ya terganggu. Sama juga pasangan. Yang namanya mendidik anak dengan hati, maka ada komunikasi jadi mudah, nasihat jadi mudah. Maka intinya adalah bagaimana kita membangun relasi dengan anak, sehingga nanti kalau ada relasi, ya baru bisa komunikasi. Walaupun komunikasinya mungkin beda abad, beda negara, beda. Bagaimana kita mendidik anak dengan hati yang penuh cinta kasih, yaitu hatinya Tuhan, di mana Tuhan itu ya kasih. Pada mula Allah adalah kasih, barang siapa tinggal di dalam Allah, ia tinggal dalam kasih, barang siapa tinggal dalam kasih, ia tinggal di dalam Allah. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kasih Tuhan akan mewarnai kita dalam bentuk ramah dan penuh kasih mesra. Oke, saya lanjutkan mengenai membangun relasi, maka perlunya relasi yang kuat karena ada memori cinta. Jadi kalau anak mengingat orang tua, walaupun pernah menghukum, pernah marah, tapi yang paling utama memori cintanya. Memori cinta tidak tentu 24 jam. Tapi itu mewarnai dominan jumlah filenya lebih banyak. Kita lebih sering memuji, lalu 3-4 kali membentak, mungkin kalau kita emosi namanya manusia, kita pernah pukul juga. Tapi yang dikenang itu adalah anak akan mengenang memori cinta, selama memori itu ada pengalaman, di mana anak dicintai orang tuanya. Mungkin saya berikan kesaksian yang dari Colorado ya, kemarin di Colorado, ada seorang bapak ini, waktu sebelum 98 bangkrut, 98 tambah hancur udah. Akhirnya menyelamatkan diri ya. Cuma pakai baju yang sederhana, karena kalau pakai bajunya kelihatan mencolok ya di tengah jalan bisa di-stop, bisa dianiaya pas kerusuhan 98. Tapi yang dibawa ya paspor, dolar aja katanya nggak sampai $500, tiket, bawa mobil Panther ke airport, kuncinya dibuang di parkiran, mobilnya ditinggal, berangkat ke Amerika. Muter-muter beberapa negara bagian, nyuci piring segala macam, ya. Dari bawah, singkat cerita, kemarin saya ke Colorado, pergi ke dekat itu apa namanya jembatan itu panjang bagus itu ya. Itu dia di wilayah situ punya restoran Jepang. Gedungnya udah milik sendiri dan dia cerita lagi pergi gedung sebelah. Jadi dari bawah gitu naik. Terus Pak, waktu pergi ya sendirian, baru berapa tahun lagi jemput istri dapat visa, pergi lagi. Jadi sama anak 11 tahun terpisah. Coba bayangin 11 tahun terpisah. Tapi sekarang kemarin pas kebaktian anaknya ada. Waktu ibadah nangis lagi anaknya ya. Bapaknya juga nangis karena saya bilang terpisah tidak mengurangi relasi. Karena dia
Lihat bapaknya cuci piring, hidup dari bawah begitu. Dan di Amerika pun ngirit sengirit-ngiritnya supaya tiap bulan bisa ngirim dolar kepada anaknya. Anaknya ditinggal masih kecil sampai lulus kuliah. Jadi pengalaman itu, anak itu mengenang cerita itu sebagai memori cinta. Padahal 11 tahun terpisah, relasi tetap kuat. Kenapa? Anaknya itu punya memori cinta. Makin tahu seberapa berat perjuangan bapaknya hidup dari bawah, itu anak makin, ternyata papa tuh sayang aku banget. Mungkin dulu dia pernah berpikir bahwa kenapa papa tinggalkan, cari selamat sendiri gitu ya. Padahal kalau nggak pergi cari sendiri, siapa yang bisa membiayai? Karena begitu pas bangkrut itu sampai rumah disita, uang yang ada buat kontrak istri sama anak, biaya sekolah itu sudah nggak ada. Dia ke Amerika, dia kirim tiap bulan. Sementara dia hidup di basement, hidup nyuci piring dan seterusnya. Dan itu sampai akhirnya anak mengetahui kisah itu, ya saya lihat anak bapak hubungannya erat sekali, ya. Nah, itu namanya memori cinta. Tentu kita sebagai orang tua manusia ya pernah marah, pernah menghukum, tapi kita harus punya suatu pengalaman yang berkesan kepada anak bahwa kita mencintai mereka. Maka itu namanya memori cinta, ya. Selebihnya bisa dibangun lewat hal-hal yang praktis seperti liburan yang unik. Saya akan cepetin supaya bisa kita tanya jawab ya. Memori cinta juga bisa ditambah dengan namanya outbound keluarga. Saya berikan istilah tuh outbound keluarga. Jadi keluarga pergi lalu seperti outbound gitu ya. Betul-betul kami outbound ya, pergi ke Arung Jeram, pergi ke gunung, pergi ke tempat-tempat khusus yang menarik ya. Bahkan kalau perlu perginya bukan sekeluarga, tapi perginya customize. Ibu dengan anak laki, ibu dengan anak perempuan, ya ini di Turki, di bawah ini di Australia, ya. Ini saya sama anak di Tanjung Lesung, ini sama anak berdua ke Makassar. Jadi kita pergi berdua supaya ada hubungan yang lebih intim satu demi satu. Tapi sekeluarga juga bisa. Kalau sekeluarga maka yang terjadi adalah family time. Tapi kalau berdua maka namanya dating ya. Dating itu berdua, kalau bertiga yang satu namanya nyamuk ya kan. Jadi dating itu berduaan kan. Oke. Saya skip beberapa tips praktisnya ya. Kita hanya bisa mendidik dengan hati, meneruskan hati Tuhan kalau relasinya kuat. Maka kita bangun relasi hati ya. Sering-sering aja berduaan sama anak ya. Ini saya lanjutkan lagi kesaksian lewat foto aja ya. Ini ke Kota Tua, ini ke Turki, ini ke Bantimurung, ini sampai lupa di mana ini. Sepertinya di Sydney yang minum bersama ini ya. Lalu ini pergi ke Thailand juga berdua, ini ke Dubai. Jadi ini ke Thailand lagi, ini ke Tangkuban Perahu. Jadi kita banyak pergi berduaan untuk membangun relasi sampai anak punya pengalaman bahwa oh papa itu sediakan waktu buat saya. Ya, berikutnya kan kita punya pekerjaan juga. Tapi kita pernah memberikan waktu buat mereka, itu kan jadi pengalaman tersendiri ya. Apalagi kalau nanti mereka berjumpa dengan teman-temannya ya. Dan temannya ternyata tidak punya waktu dengan bapaknya. Ya. Kadang-kadang kita udah berikan waktu aja kayaknya anak merasa kurang. Tapi ketika dia berjumpa dengan yang lain, ya kadang kan anak tuh merasa, aduh mama tuh galak banget gitu dah. Aku nih anak paling menderita di muka bumi, ketemu temennya. Kenapa lu benjol? Kita peleng mamaku. Ketemu yang lebih jahat, baru dia bersyukur. Aduh, mamaku cuma bawel, tapi gak pernah tempeleng aku. Ya, kadang-kadang kita tuh orang yang merasa paling jelek di muka bumi. Aduh, punya suami galaknya minta ampun, gitu ya. Ketemu ibu yang lain, lah kenapa tuh benjol? Waduh, ternyata suaminya kayak Herodes. Jadi bapak ibu jangan merasa paling menderita kalau suaminya coba galak. Yang lain kejam gitu loh. Jadi kita tuh kadang-kadang merasa paling malang di dunia ini gitu ya. Padahal nggak tinggal di Malang, tinggalnya di New York atau di Surabaya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Maka kita perlu membangun hati dengan mereka, termasuk kalau harus mendidik, maka mendidiknya dalam hati, dengan hati. Ya, tidak membangkitkan amarah di dalam hati. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang penting bagi anak adalah mengenal Tuhan, lahir baru.
Kalau anak nggak lahir baru, agak susah nanti mendidiknya soal LGBT, soal yang lain-lain ya. Dan terpenting lagi, mereka bukan hanya tahu Tuhan, tapi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga mereka punya pengalaman bukan hanya dengan orang tuanya, punya pengalaman dengan Tuhan. Firman Tuhan yang diteguhkan dengan pengalaman yang didasari oleh firman Tuhan, maka anak punya pembelajaran hidup bersama dengan Tuhan. Dunia itu berubah, luar biasa berubahnya tadi saya bilang di awal. Maka keluarga itu perlu nilai-nilai yang tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Hanya firman Tuhan. Hanya firman Tuhan. Humanisme berubah dari zaman ke zaman, diperbaiki dari waktu ke waktu, berkembang dari waktu ke waktu. Firman Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Maka kita harus punya fondasi yang tidak berubah, yaitu firman Tuhan. Kalau kita punya relasi dengan Tuhan, anak juga punya relasi dengan Tuhan. Maka anak yang punya hubungan dengan Tuhan dan orang tua yang punya hubungan dengan Tuhan terkoneksi oleh roh. Kan gap generasi. Orang tua beda sama anak, beda konsep, beda mindset, beda jiwa, tapi rohnya sama. Maka roh yang sama di orang tua dan roh yang sama dengan ada yang di anak, yaitu Roh Kudus yang di dalam roh kita. Maka roh kita baru, maka saya percaya itu akan menjadi relasi yang tak terpisahkan, bahkan sampai kekekalan nanti, ya, gitu. Karena kita membawa anak kita mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, nah itu akan menjadi sebuah relasi ilahi, ya, relasi yang terkuat. Kalau kita bisa membawa anak mengenal Tuhan, dan apalagi anak mengenal Tuhan karena kita, ya, itu relasinya ilahi. Oke, sampai di sini. Kita akan masuk di sesi tanya jawab, ya, silakan yang mau bertanya. Kayaknya yang di YouTube pun bisa terpantau juga ya, kalau mengisi chat di YouTube saya nggak tahu, tapi saya serahkan aja kembali ke Pak Yongki. Tuhan berkati. Baik, Pak Jarod, terima kasih. Terima kasih banyak. Saatnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Sebelumnya saya mau mengingatkan kembali, dalam sesi Q&A ini pertanyaan bisa ditanyakan langsung melalui chat grup di Zoom. Bagi Bapak Ibu yang mau kirim secara pribadi, bisa melalui ke nomor telepon yang tertera di atas, saya akan kirimkan sekali lagi. Dan untuk Bapak Ibu yang menonton di YouTube, bisa menanyakan pertanyaan di chat grup di YouTube langsung juga. Jadi saya encourage Bapak Ibu untuk tidak malu bertanya. Oke, selagi kita menunggu pertanyaan masuk, kita akan mulai bertanya. Sisil ada mau mulai bertanya, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Jarod buat pengajarannya yang luar biasa sekali ya. Terima kasih. Iya, ini ada pertanyaan. Bagaimana mungkin Pak Jarod bisa share trik atau tipsnya bagaimana caranya itu membuat anak, mungkin dalam hal ini anak yang teenager, itu bisa excited untuk kalau diajar tentang pengenalan akan Tuhan, kalau diajar untuk memuji Tuhan, membaca firman, begitu Pak. Apa trik-trik yang Pak Jarod bisa bagikan? Apalagi anak-anak milenial kan kita tahu sukanya itu excitednya lebih kalau main game, online. Nah, bagaimana caranya yang bisa orang tua lakukan untuk membuat anak itu bisa lebih excited untuk mengajarkan hal-hal yang kerohanian tentang Tuhan? Terima kasih. Ya, kalau ngajak nyanyi pasti susah, apalagi kalau saya nggak bisa nyanyi, lagunya fals. Mau ngajak nyanyi main gitar, saya nggak bisa main gitar. Anak saya malah pinter main piano. Jadi dalam hal pujian, mungkin yang paling gampang ya anak disuruh lihat YouTube aja gitu ya. Kita kenalkan dengan link-link atau channel-channel YouTube pujian penyembahan yang memang secara teknis canggih, secara aransemen milenial banget begitu ya, itu soal lagu. Nah, saya konsentrasinya pada nilai-nilai. Mendidik anak nilai-nilai firman Tuhan, nilai-nilai kerajaan sorga. Nah, saya ambil dari Ulangan pasal 6. Firman Tuhan berkata, sampaikanlah firman Tuhan ini kepada anakmu, waktu engkau duduk, waktu engkau berbaring, waktu engkau dalam perjalanan. Nah, ini menarik. Pasti milenial suka dengan gaya Ulangan pasal 6 ini ya. Jadi gayanya didik anaknya di mana menyampaikan firman Tuhan? Waktu duduk, waktu berbaring, waktu dalam perjalanan. Inilah yang saya sebut dengan outbound keluarga.
Kalau teman-teman yang sudah bekerja di perusahaan multinasional atau perusahaan apapun juga ya, yang memang ada, kalau di Indonesia itu biasanya perusahaan yang besar ya, kayak Astra, Unilever atau bank ya. Di Singapura juga anak saya kan kerja di Singapura, kemarin kantor ya, seluruh kantor, satu grup kantor gitu ya, 40 orang dibawa ke Bali 1 minggu. Nginep di hotel gitu ya. Ya jam kerja, tapi sorenya mereka hangout bareng-bareng. Sabtu minggunya itu outbound. Waduh, ada game-gamenya. Nah, waktu ada game itu kan suasananya dibuat dulu. Wah, dibikin pertandingan sehingga setiap kelompok itu akan, kalau nggak kerjasama pasti kalah bertandingnya. Kalau menang dikasih reward. Nah, waktu mereka di pertandingan itu ada yang berbahaya, maka dikasih nasihat. Dan ketika ngikutin nasihatnya, bener menang, nasihatnya nancep ya, karena terbentuk oleh suasana. Nah, maka saya bilang itu ulangan itu hebat banget itu. Zaman Musa loh sudah nulis, sampaikan firman Tuhan waktu duduk berjalan gitu ya. Jadi tentu bagus banget juga, nggak apa-apa. Boleh juga kalau misalnya mesbah keluarga, ya anak dikumpuli lalu duduk, ya kan termasuk juga di ayat duduk gitu ya. Tapi ayat berjalan nggak masuk. Ayat dalam perjalanan nggak masuk gitu ya. Kenapa? Mesbah keluarga setiap hari. Wah, syukur kalau anaknya mau ya. Tapi kebanyakan anaknya bosen. Kebaktian lagi. Susah jadi ada pendeta. Diajak kebaktian melulu. Minggu udah kebaktian. Senin Jumat kebaktian. Kalau adanya nggak begitu, itu kasih karunia ya. Anak saya aja begitu. Maka kita nggak bikin mesbah keluarga tiap hari, udah seminggu sekali aja lah, sekolah minggu juga sudah gitu ya. Selebihnya kita outbound keluarga, kita jalan-jalan. Namanya anak kecil, cerita dari anak kecil dulu. Kalau dia bertanya, kita jawabnya disangkut-sangkutkan ke Tuhan. Waktu teenagers, karena pertanyaan teenagers, nah teenager ini kan sukanya kemana? Anak-anaknya beda-beda. Ada yang suka mall aja ke mall, suka kafe aja ke kafe. Tapi walaupun mereka sukanya kafe dan mall, coba sekali-sekali diajak outbound. Mungkin pertamanya nggak tertarik, ya. Tapi banyak juga kan kalau pegawai itu juga nggak pengen outbound. Begitu ikut, seru juga ya, seru juga ya, seru juga ya, kan begitu. Karena belum mengalami. Maka saya ajak anak pergi ke gunung, pergi ke kawah, pergi hiking, pergi ke ujung kulon, di mana waktu itu anak saya remaja ke ujung kulon itu saat itu ya, nggak tahu saat ini ya, masuk ke pedalaman hutan yang kayak Amazon, kayak hutan di Afrika begitu, nggak ada sinyal. Jadi anak hari pertama begitu sadar nggak ada sinyal, ya cemberut mukanya. Tapi kan jadi diving, jadi renang, bakar ikan, main kano, masuk ke hutan, pengen mencoba menemukan badak bercula satu. Wah, ketemunya banteng ratusan biji, burung merak bisa 300 ada kali di padang. Waduh, mereka mulai enjoy. Nah, dalam situasi seperti itu, kayak outbound, nasihat masuk. Misalnya, Pak, ini kita masuk hutan seperti ini ada ular nggak? Gitu ya. Tiba-tiba yang nganter kita, yang mengawal kita, dia bawa senjata di kano, bilang, shh, gitu ya, di atas pohon ada ular lagi tidur. Tapi setelah melewati ular itu, gitu ya, tenang deh, itu tidur kok, dan itu kenyang, kayaknya perutnya gede banget, gitu. Kenapa? Karena ular itu nggak jahat. Kalau udah kenyang dia nggak makan lagi. Manusia yang jahat deh. Gitu ya, udah kenyang makan terus, bahkan teman juga dimakan. Wah, ada momentum untuk bicara ya kan, soal kebaikan, soal jahat. Firman Tuhan masuk tadi begitu ya, karena ingat gitu kan, ada momentumnya. Itu pembicaranya anak-anak ingat. Lalu lewat lagi, ada ular yang lain lagi, udah singkat cerita mau balik kan, anak nanya sama pawangnya, Pak, nanti kita pulang lewat sini lagi nggak? Ya kalau muter terlalu jauh sih, lewat sini. Tapi kan kalau tadi kan kita berangkat ularnya lagi tidur. Nanti kalau kita pulang ularnya udah bangun gimana? Nah, ngomong tadi soal kenyang tadi ya kan. Itu harimau juga sama. Harimau itu kalau lagi kenyang ada domba lewat, lihat coba masuk Instagram atau ada YouTube Wow Afrika gitu ya. Itu namanya kijang deket-deket macan nggak dimakan, wong dia kenyang. Jadi hewan itu namanya karnivora. Karnivora itu pemakan daging, ya makanya daging. Tapi nggak ada itu macan itu ada domba lewat, patahin kakinya, rasain lo, tapi nggak dimakan. Domba lagi lewat, patahin lehernya, mati lo, biar kamu tahu hebat kan? Wah, main patahin kaki enggak. Kalau kenyang dia nggak. Kalau kenyang dia nggak makan. Jadi dia makan daging karnivora, tapi dia nggak jahat.
Yang jahat itu manusia, nak. Sudah kenyang, makan terus. Sudah jahat rakus lagi. Nah, kita ngomong penguasaan diri, ya kan? Dapat konteks apa? Ngomong itu ada konteksnya gitu loh, ya. Kalau enggak kan nasihati anak firman Tuhan. Ini ada angin apa, hujan apa, ngomong begini, emangnya gue pikirin gitu kan. Kalau dia lagi mikir soal ketakutan, kita ngomong Tuhan menyertai. Lagi ngomong soal binatang buas, kita ngomong manusia lebih buas. Kalau kita ngomong, bener kan, nak? Bener juga ya, Pak ya? Bener juga ya, Pak? Bener lah. Bener. Manusia kagak ada kenyangnya gitu. Sakit dulu orang sakit anemia kurang gizi, sekarang sakit penyakit semuanya kebanyakan makan semuanya gitu. Karena diajak Pak Yogi makan all you can eat. Mencoba penguasaan diri di restoran all you can eat kan susah gitu ya. Jadi akhirnya kita pergi misalnya pas makan gitu. Nah, makan yang itu boleh, bukan nggak boleh. Ini makan yang sehatnya dulu ya, makan saladnya dulu, makan wasabinya juga, makan itu cleanernya. Tapi itu yang unclean nggak apa-apa. Jadi itu pelajaran seperti itu ingat kenapa? Karena bukan di meja belajar. Jadi kalau menurut saya ngajar milenial ini, tapi ini butuh waktu ya. Kita harus menyediakan waktu untuk milenial sehingga ada pembelajaran yang berjalan, duduk, bangun tadi itu. Nilai-nilai itu dimasukkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kalau anaknya betul-betul susah diajak pergi, gitu. Kalau di Indonesia saya menyarankan, ajak anak pergi yang temennya nggak ngajak. Misalnya, nak, yuk kita ke mall ya, itu ada mall baru buka. Ah, belum kepikir. Dia bilang belum kepikir, tapi karena dibilangin jadi kepikir gitu kan. Dia bukan bilang iya, enggak. Dia cari temennya. Ada mall baru di sana. Pernah ke sana enggak? Belum. Ke sana yuk, ayo. Gitu ya kan. Besoknya ditanya orang tuanya, mau ke sana? Ya, ntar aja lah gitu ya. Soalnya saya pergi dia, mau ke mana? Mau ke sana. Loh, sama siapa? Sama temen. Gitu. Jadi itu kan anak mau bilang, aku mau ke sana, tapi enggak sama kalian. Gitu. Maka ngajak pergi yang dia itu enggak bisa pergi sama temennya. Ya memang butuh biaya, butuh waktu ya. Kalau saya bilang kepada anak, yuk kita pergi ke sini nih. Fotonya nih kayak begini, bagus banget nih. Wih, mau dong, itu di mana tuh? Swedia, gitu ya, karena pemandangannya bagus kayak di Swedia. Bukan, itu namanya tebing keraton di Bandung. Kok bagus banget? Ya bagus karena kameranya agak ke atas. Kalau angle-nya ke bawah sedikit, ketahuan ada sampah, ada bungkus Indomie di lantai gitu ya. Jadi kalau Indonesia ambil angle harus naik sedikit, ya sampahnya nggak kelihatan, gitu ya kan? Wih, itu di Bandung, itu view-nya bagus banget. Nah, dia mau cari teman ke sana, mana ada, ya kan? Mau naik mobil aja 2 jam 3 jam gitu kan. Jadi memang kadang-kadang kita harus orang tua korban untuk mengajak yang temannya nggak ngajak. Cari aja itu apa itu di mana. Maka dia akan pergi dengan kita. Mungkin awalnya terpaksa. Nah kalau sudah pergi bersama, jadi teman yang menyenangkan. Ini kita bicara teenagers ya. Ibu pergi sama anak ngajak makan yang memang agak mahal, temennya nggak bisa ngajak ke sana di restoran di kota New York ya. Begitu duduk bersama, ibu udah ngempet dari kemarin mau nasihati, mau ngajak bicara yang penting, maka ibu langsung bilang, nak, mama mau bicara nih sambil nunggu makanannya datang ya. Kamu tuh besar tuh pengennya mau jadi apa sih? Gitu. Aduh, lagi hangout ngajak ngomong besar mau jadi apa? Karena ibu nasihati, makanya belajar, gitu ya kan? Anak duduk diam sambil berkata, ini terakhir aku pergi sama mereka, gitu. Jadi itu namanya ibunya overdosis nasihat. Karena overdosis ya dikurangi dosisnya. Jadi waktu makan nggak usah ngomong-ngomong nasihat dulu, ngomong-ngomong aja soal makanan. Kenapa kamu pilih itu kopi cappuccino atau frappuccino? Iya rasanya enak begini-begini. Oh kalau papa ngambil kopi tubruk aja. Jadi rasa pahitnya terasa. Mahal-mahal dibeli kan untuk ngerasain pahitnya bukan manisnya. Iya, papa kan generasi baby boomer sukanya kopi tubruk. Ya aku milenial cappuccino gitu. Tapi kita nggak meledek cappuccinonya gitu ya. Tapi coba papa rasain. Terlalu manis buat papa, gitu. Rasanya punya papa, terlalu pahit. Ya kan kita generasi kepahitan, ya kan. Nah, itu kita ngobrol begitu, jadilah teman baik. Nah nanti kalau udah hubungannya baik, ya kita nggak bisa baik-baik terus ya. Lalu kapan masuk nasihatnya? Tapi setelah begitu baru kita pelan-pelan masuk. Ya itu nanti anak. Kalau bisa ada kontaknya dulu gitu ya. Jadi kalau ngobrol pun kita sengaja kita bawa arah kemana supaya ada kontaknya.
Jadi nanti misalnya anak malah cerita, temanku mau ikut pawai rainbow, pawai pelangi, ya maksudnya LGBT. Kita jangan langsung marahi dulu, ya kan, karena LGBT itu kan ada pelaku, misalnya 10%, ada simpatisan 50%. Nah, mereka setuju bahwa itu bukan dosa, tapi mereka nggak pelaku. Nah, mungkin anak kita kebawa menjadi simpatisan. Nah, kita jangan marah dulu, tapi ngajak ngobrol. Kalau kita ngajak ngobrol, nanti dia bercerita kan apa yang diajarkan gurunya di Amerika, di Australia tentang LGBT, humanisme. Kita dengerin dulu supaya kita tahu logikanya. Nanti baru kita bisa masuk logika lawan logika gitu ya. Tapi bentuknya ngobrol. Bentuknya itu gini, kalau menurut papa sih atau mama sih begini ya. Jadi jangan itu salah, jangan menyalahkan. 11-12 tahun kita jangan judgement, jangan menyalahkan. Itu pendapat itu salah, jangan. Tapi kita berikan pendapat kedua. Ya, gurumu bilang begitu, kalau papa sih, mama sih begini-begini. Tapi mah gitu ya. Dengarkan kalau dia bilang tapi. Jangan tapi-tapian, itu dosa. Firman Tuhan bilang dosa. Jangan buru-buru masuk di situ. Kalau dia bilang tapi, dengerin lagi. Oke. Kalau papa begini. Jadi kita seperti sharing pendapat. Anak sekarang itu pinter kok, percaya. Anak sekarang itu pinter. Jadi ketika dia dikasih 2 pendapat, nanti dia akan menimbang. Dia belum memutuskan hari itu, nggak buru-buru, nggak usah buru-buru. Kan kita akan cukup lama bersama dengan mereka. Jadi berikan dia pendapat yang berbeda. Tapi kalau kita nggak dengerin, kita nggak tahu pendapat mereka apa. Jadi berikan dia mengeluarkan isi hatinya dan pendapatnya. Nanti kita juga keluarkan pendapat kita. Sampai nanti anak mungkin malah, diskusi sama mama enak juga ya, gitu ya. Walaupun mungkin kalau papa nggak bisa diajak diskusi, ngotot, gitu ya. Ya udah, ibu aja yang mendekati. Lalu kalau bisa bicara dari hati ke hati, yaitu ibu ya. Ibu sama anak bisa bicara dari hati ke hati. Kalau bapak nggak bisa, karena bapak nggak punya hati. Bapak punyanya otak. Kalau ngomong sama anak, bapak jangan bapak ya. Jadi bicara dari otak ke otak ya. Bapak nggak punya hati. Kalau ibu nggak punya otak. Tapi karena pendidik dengan hati, jadi ibu yang bisa ya. Ibu bisa mendidik anak dengan hati dan bisa bicara dari hati ke hati ya. Nanti biasanya ada juga yang kebalik ya, ada yang bapaknya punya hati, ibunya nggak punya, malah ada juga ya kan. Jadi sama bapaknya nyambung itu anak, aduh sama bapaknya lengket banget, bisa ngobrol berdua pak, sama saya nggak bisa. Dalam hati saya lah, ibu nggak punya hati. Ada punya, tapi hatinya sakit ya. Jadi ibunya sakit hati. Jadi ibu itu punya hati, bukan nggak punya ya. Ibu itu punya hati, tapi sakit hati sama anaknya yang lunjak, yang bicaranya kurang ajar, dikandung 9 bulan, dipiara baik-baik, sudah pinter, disekolahkan, begitu pinter melawan, ya kan, sakit hati ya Pak, gitu ya, karena hatinya sakit nggak bisa bicara hati ke hati, ya biar Bapak aja yang nggak sakit, kadang-kadang Bapak kan nggak sakit hati, ya, gimana mau sakit, hatinya aja nggak ada, ya nggak bisa sakit lah, gitu kan. Bapak itu pusing gitu karena punyanya otak, jadi pusing, stres, stroke, darah tinggi, itu kan penyakitnya laki-laki semuanya ya. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Baik, terima kasih banyak. Oke, add spotlight dulu. Oke, terima kasih Pak Jarod. Ini ada pertanyaan tentang menasehati anak. Nah, ini pertanyaan mungkin pertanyaan ini banyak sekali buat banyak keluarga merasa ini adalah topik yang tabu, tapi saya pikir ini pertanyaan juga sangat pentingnya untuk semua orang untuk belajar. Jadi pertanyaannya begini Pak Jarod, sewaktu menasehati anak, bagaimana caranya menasehati atau mengajar anak-anak yang sudah remaja tentang topik seks? Terima kasih Pak Jarod. Ya, sex education. Remaja, waduh, kalau milenial saya khawatir ya, bukan mendidik anak soal seks. Jangan-jangan anaknya lebih ngerti daripada orang tuanya, ya. Karena anak sekarang kan googling YouTube mengenai Kama Sutra, mengenai posisi-posisi gitu ya. Jadi coba kalau misalnya dibalik orang tuanya nanya sama anak gitu ya. Nah, kamu tahu nggak ini gitu ya. Jadi ternyata anak-anak itu sudah menjelajahi yang namanya Kama Sutra, sex position, mission position, swing position, posisi 6-9. Waduh, bicara kalau anak atau anak sama anak ngobrol gitu ya, kita nguping gitu ya. Waduh, itu mereka ternyata pintar sekali. Nah,
Tapi pinter dalam hal teknis, pinter dalam hal ilmiahnya seks. Tapi yang penting adalah nilainya sebenarnya, bahwa itu adalah bagian dari pernikahan. Ya, karena Tuhan kan berfirman, beranak cuculah, gitu ya, penuhilah bumi. Nah, untuk beranak itu kan seks. Kalau nggak seks, mana bisa beranak? Tapi Alkitab itu begini. Lalu Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Jadi beranak setelah pemberkatan, bukan pemberkatan setelah beranak. Nah, ini kan intinya seks itu kudus. Nah, ngajari anak sekarang seks itu kudus, waduh susah. Karena kan dunia mengajarkan, film mengajarkan. Mereka nonton film di Amerika, di New York, dimanapun. Nggak usah di Amerika, di Papua, tapi filmnya New York kan bisa juga. Namanya zaman sekarang kan dengan gadget ini kan tersambung gitu ya. Dimana dalam film-film itu ya orang ketemu, kenalan, ngobrol, cerita, curhat, sekali dua kali ketemu, makan di restoran, lalu nganter ceweknya ke apartemen, lalu dibukain pintu gitu ya, ditawari masuk, mau ngopi dulu. Ya kalau ditawari masuk kamar ya ujungnya pasti seks. Dengan gampangnya ketemu 2-3 kali lalu seks. Itu yang film itu yang dilihat terus berulang-ulang ya. Akhirnya seks itu cinta sama cinta, suka sama suka, nggak usah ada nikah-nikah segala. Kan nggak ada lagi di Amerika, di Eropa itu orang mau cari istri itu, cari pacar, cari istri itu nanya kamu masih perawan apa enggak gitu ya, semuanya juga tahu udah nggak pada perawan gitu, apa pentingnya kira-kira begitu. Nah, sementara Alkitab mengajarkan kekudusan penting, keperawanan penting. Karena ketika Musa itu menyebut istrinya Sipora itu adalah pengantin darah. Jadi perjanjian darah itu perjanjian yang nggak bisa dibatalkan. Ketika suami istri menikah, lalu malam pertama keluar darah, itu memeteraikan pernikahan itu menjadi pernikahan itu perjanjian darah. Ya, yang mengkhianati akan terkutuk. Seperti dalam film-film Tiongkok kuno atau dalam hidup Tiongkok sana di mana ada orang berkongsi, maka jarinya dengan jarum keluar darahnya, tetesin ke anggur, dia juga masukkan anggur, campur minum bersama-sama, perjanjian darah. Itu turun-temurun 7 turunan, nggak boleh bubar itu kongsian. Mengamankan perkongsian dengan perjanjian darah, mengamankan persahabatan dengan perjanjian darah, nggak boleh batal. Nah, kita sekarang nggak boleh lagi bikin perjanjian darah dengan pihak manapun, karena kita dengan Tuhan Yesus, kita diangkat anak, ditebus dengan darah, kita punya perjanjian darah dengan Tuhan. Kita nggak boleh meninggalkan perjanjian itu. Nah, konsep-konsep seperti ini tentu abstrak bagi anak milenial, ya. Tapi bicara pendidikan seks, maka jangan lupa esensi kekudusan. Nah, sekarang dimulai dari mana? Dimulai jangan berpikir tabu, ya. Dimulai dengan menjadi sahabat. Jadi kalau menurut saya anak bukannya nggak tahu ya, pendidikan seks itu bukan ngajari anak seks, mereka lebih tahu. Bahkan banyak yang orang tua nggak tahu, anak tahu, dan orang tua tidak tahu kalau anaknya tahu, dan anak yang tahu pura-pura nggak tahu dan nggak mau ngasih tahu orang tuanya yang tidak tahu. Jadi soal seks mereka pintar sekali. Nah, tapi mereka tidak tahu moralnya. Maka jembatannya adalah bisa mancing, atau kalau misalnya mereka memancing-mancing, kita harus jadi sahabat. Contohnya, anak itu kan punya cerita 3. Ceritanya dia melihat pornografi. Kedua, temannya jatuh cinta sama dia. Ketiga, dia sudah mencoba onani misalnya. Kalau dia remaja, udah keluar sperma, onani, atau cewek masturbasi. Dia nggak akan bertanya ini kepada orang tuanya, nggak akan. Ya. Kalau anak TK kan pulang kemana aja cerita. Semuanya aja diceritain itu anak. Ya. Remaja mulai nggak cerita. Kenapa nggak cerita? Mungkin dia punya memori. Dia punya cerita itu mungkin bukan soal seks dulu ya. Dia mau cerita kalau temennya nilainya 4. Itu namanya pendahuluan. Dia punya cerita yang lain, ya. Dia nilainya juga 4 atau 3, gitu. Atau dia nilainya 5. Maka dia bilang tuh, "Mah, temanku tuh dapat nilai 4, Mah." Gitu. Itu namanya pendahuluan. Ibu bilang apa? Responnya, "Apa susah toh kok nilainya pada jelek begitu?" Ya. Ya kalau kamu susah, nanti Mama panggil guru les atau Mama dampingin belajar, ya. Nah, nanti anak bakal cerita masalahnya dia. Tapi kalau misalnya, "Pak, temanku nilainya 4. Makanya ya, itu pasti temanmu gadget melulu ya. Kamu jangan sampai 4 ya." Gitu. Dia nggak jadi cerita kalau nilainya 3. Dia cerita yang lain dulu, itu lihat respon orang tua.
Mah, temanku punya pacar. Kamu jangan loh ya, SMA udah pacaran, lulus dulu, kuliah baru pacaran. Kecil-kecil pacaran, temanmu tuh nggak bener semuanya. Padahal dia mau cerita juga. Itu namanya pancingan ya. Anak itu pinter, cerdas, ya kan. Makanya akhirnya anak nggak cerita apa-apa sama bapak ibu. Kenapa? Bilang temennya punya pacar, kamu jangan. Bilang temennya nonton porno, kamu jangan. Ya udah, oke Ma, oke. Oke apa? Oke nggak cerita maksudnya. Bukan oke nggak melakukan, bukan. Oke Ma, oke, it's okay, oke. Selamat, oke, gue nggak cerita, oke nggak usah cerita, oke, saya tahu nggak usah cerita, gitu maksudnya ya. Nah, maka kalau anak-anak pernah punya cerita-cerita pancingan seperti itu, dan ibu ingat dulu, aduh respon saya dulu saya marah Pak, ya sudah, itu anak tidak akan cerita selama-lamanya. Tidak akan cerita selama-lamanya, tapi dia melakukan. Sama juga suami, kalau dia bilang sama istri, aku ngasih uang adikku 1 juta, gitu ya, marah. Ngasih adiknya 1 juta marah, padahal dia mau cerita lagi, ngasih mamanya 5 juta. 1 juta udah dimarahi. Aduh, maka ibu dengerin dulu. Itu cerita belum selesai, itu baru pendahuluan. Nah, sikap kita, respon kita akan menentukan perilaku selanjutnya. Perilaku anak itu respon dari perlakuan. Nah, makanya waktu anak bercerita nyerempet-nyerempet seks, nyerempet-nyerempet pornografi, sekali lagi sama dengan soal LGBT, dengarkan. Waktu kita mendengarkan, caranya kita bercerita juga. Ya, sebelum nasihat, kita cerita dulu. Bahkan kalau perlu kita jadi gini. Istilah saya itu kita jadi ayah realistis atau ibu realistis. Kalau bapak idealis tuh gini, ya saya jadi hamba Tuhan di mimbar, waduh, kesaksian, saya dengar suara Tuhan. Saya doa 3 jam sehari, dan itu saya dengar suara Tuhan waktu saya puasa 7 hari. Hari yang ke-7 saya dengar suara Tuhan. Waduh, jemaat bilang nih Bapak hebat sekali. Doa tiap hari, puasa 7 hari. Ya aku nggak bisa kayak dia. Dia hebat, aku nggak bisa kayak dia. Itu namanya tokoh idealis. Tokoh realistis, bapak realistis itu juga cerita kejatuhannya. Jadi misalnya anak cerita apa? Temanku itu ini kisah nyata ya. Temanku itu ketangkep guru bawa VCD porno. Jadi waktu anak saya SMP belum ada YouTube. Jadi pakainya VCD. Ya, temanku ketangkep bawa VCD porno. Siapa? Si ini gitu. Lah kita tahu dia teman akrabnya. Kalau teman akrab punya VCD porno, ya tebak sendirilah. Emangnya anak-anak kita nggak diajak nonton. Itu dia baru cerita pendahuluan. Saya malah melangkah, saya cerita bab 1. Jadi dia cerita pendahuluan, saya cerita bab 1. Nak, waktu papa seusia psikologis kamu usia psikologis sekarang ini, umurmu SMP, tapi kayak papa waktu SMA. Waktu SMP papa masih pakai celana pendek, nggak ngerti apa-apa gitu ya. Jadi papa SMA tapi kayak kamu SMP. Papa diajak teman papa nonton film porno. Jadi dia cerita temannya nonton, saya cerita saya nonton gitu, ya kan. Jadi anak saya kan kaget gitu kan. Papa selama ini diketahui sebagai pendeta tumpang tangan orang jatuh, doain orang sakit sembuh, sekarang cerita nonton film porno gitu. Jadi kita cerita malah gitu. Jadi ya akhirnya ya papa tadinya nggak mau, tapi ya namanya temen yang ngajak ya nonton juga gitu. Dia diem aja. Diem itu mungkin mikir kan, cerita enggak. Jadi anak diem itu mikir gitu ya. Lihat respon cerita orang tuanya. Jadi ngobrol sering-sering bareng gitu. Lama-lama dia cerita juga gitu. Iya temanku, kan aku kemarin ke rumah temanku belajar. Terus ya aku belajar lah. Temanku malah nonton, padahal tadinya ngajak belajar. Saya belajar, dia nonton. Terus, ya udah, dia nonton, saya belajar. Oh, terus kamu belajar nonton. dia cengar-cengir. Iya, kan aku belajar, dia nonton, terus dia nonton, aku belajar, terus kamu belajar nonton. Waduh, dia cengar-cengir, dia nggak menjawab, ya kan? Dia nggak menjawab, tapi ya kita tahu gitu kan. Ya sudah, saya cerita bab 2. Waduh, Ben, aku cerita lagi. Tanya dulu waktu papa itu nonton film porno, Ben.
Tadinya papa itu onani paling sebulan 2 bulan sekali. Begitu nonton, papa tiap hari onani itu. Wah, anak saya kaget lagi gitu kan. Jadi anak kita kaget-kaget kalau kita cerita kejatuhan kita. Tapi singkat cerita, dalam sex education ini juga kita tadi tujuannya adalah ngajar kekudusan. Saya tanya sama anak saya, dia mulai terbuka waktu kamu nonton film porno itu. Rasa bersalah sama seneng itu tinggi yang mana levelnya? Ya, imbang sih. Dia bilang imbang. Gue demen banget sama jawaban itu. Itu jawaban yang jujur, karena dia bilang imbang. Coba anak saya bila berkata begini, aduh, rasa bersalah lebih tinggi, Pak. Aku merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Gombal. Bohong, gombal. Udah, ya kan? Untuk dia bilang imbang. Aduh. Saya malah bilang begini, kamu bersyukur, Ben, kamu imbang. Karena kamu udah lahir baru, kamu udah kenal Tuhan. Rasa bersalah sama rasa senang itu imbang. Dulu papa nonton film porno itu belum lahir baru. Nggak ada rasa bersalahnya. Nikmat banget. Tapi sekian tahun kemudian, 3 tahun, 2 tahun kemudian, papa KKR lahir baru merasa tidak layak, baru merasa berdosa. Jadi nggak bilang itu dosa, pakai cerita. Ya, bahkan ini nggak 1 hari ya, berapa hari, seminggu, 2 minggu, sampai akhirnya kita cerita. Nah, akhirnya anak nanya, terus gimana Papa ngatasi rasa bersalah? Ya, rasa bersalah diatasi dengan berdoa, minta ampun, karena itu dosa. Karena dosa ya nggak diulangin lagi. Menghilangi rasa senang dengan menekan rasa bersalah. Tapi rasa bersalah juga nggak boleh terus-menerus dengan minta ampun. Tapi setelah minta ampun, ya jangan mengulangi lagi. Jadi pergumulan itu akhirnya kita menangkan. Dari nonton film porno udah nggak lagi, tapi memorinya masih ada, kebayang-bayang terus. Tapi dari onani tiap hari, setelah lahir baru, 3 bulan sembuh, kambuh lagi waktu nggak jaga mata. Mulai aktif pelayanan, sembuh, kambuh lagi juga 6 bulan kemudian. Makin lama udah nggak kambuh-kambuh lagi, tergantung kita jaga kekudusan. Nah, anak belajar. Dalam pelajaran seks itu yang penting kekudusan. Oh, ternyata kekudusan itu progres ya. Papa juga makin lama makin kudus. Supaya anak nggak frustasi dengan dirinya. Kok aku nggak bisa kudus, jatuh melulu. Nah, kita ceritanya kurang detail, kurang mendarat, kurang membumi. Kita ayah idealis, nggak ayah realistis. Realitanya, kita menuju posisi rohani sekarang ini tuh gimana? Proses lebih penting daripada teori menurut saya. Teori perlu. Jelas, teorinya kan Allah itu kudus, kamu harus kudus. Tapi prosesnya gimana? Nah, dalam pelajaran seks, menurut saya harus mengarahnya pada kekudusan. Nanti baru soal norma. Norma itu misalnya apa boleh laki sama laki atau perempuan sama perempuan gitu kan. Tapi kalau indikasinya atau yang penting itu ketika anak mulai mengakses. Nah, kalau sekarang ini kan malah di sekolah aja diajari mengakses, nggak usah diajari juga bisa akses sendiri. Maka dalam pelajaran seks ini pasti anak malah menurut saya lebih pintar daripada orang tuanya. Tapi pintar apa? Pintar mengakses, pintar teknik, ngerti caranya. Tapi nilai-nilainya, nah waktu anak mulai masuk di usia puber, remaja, mulai terlibat dengan seks, dengan LGBT, dengan pacar, jatuh cinta, kita betul-betul seperti sahabat yang bisa ngobrol. Tanpa ngobrol itu, tanpa komunikasi, gimana nilai-nilai disampaikan. Maka bijak-bijaklah ketika anak mulai bercerita pendahuluan. Ya, bukan temanku mau ikut demo pawai pelangi, temanku mau ikut. Itu sebenarnya dia mau bilang, aku mau ikut. Ya, jadi kalau perlu gini, ya ikut sebagai simpatisan oke, tapi jangan pelaku. Tapi kalau enggak ya nggak usah lah, nak, misalnya begitu ya. Atau kalau enggak, kalau menurut kamu gimana gitu. Ya temanku sih ngajak. Anak saya di Singapura. Pak, temanku tuh sekarang banyak loh yang simpatisan seperti itu. Bahkan mereka mau minta saya untuk ikut tanda tangan petisi. Oh, saya bilang kalau udah tanda tangan ya jangan. Kamu baik sama mereka, bilang maaf ya, itu nggak sesuai dengan nuraniku dalam hal itu, gitu ya. Jadi dia pun punya sahabat yang pro, walaupun bukan pelaku ya, pendukung bahwa itu bukan dosa, bahwa mereka punya hak yang sama, hak asasi yang sama, hak bekerja,
hak untuk pajak, hak pokoknya semua hak-hak warga negara non teologis. Dalam hal ini petisi itu arahnya ke situ. Tapi saya bilang tetap ya walaupun arahnya ke situ ya tetap kalau tanda tangan ya jangan ikut karena kamu tahu itu di hadapan Tuhan dosa gitu ya. Jadi tapi anak yang udah lulus kuliah, sudah kerja pun kayak gitu dia inform dan dia bertanya, informasi, komunikasi, tapi kita ajari bersikapnya bagaimana. Kalau anak nggak cerita yang repot kan tiba-tiba berangkat dia gitu. Lalu ya kita nggak tahu dia kemana gitu kan. Lalu tiba-tiba bukan di Instagramnya dia, di Instagram temennya. Kita lihat anak kita ya, ada orang tua yang lihat anaknya hadir di sebuah acara yang bagi, waduh itu kan repot. Makanya selama ada komunikasi, seks education boleh, tapi cara ngajari seks itu paling gampang itu waktu anak mulai masuk di areal itu ya. Jadi enggak anak cerita temennya itu paling gampang masuk. Atau anak kecil misalnya di bawah remaja bertanya soal seks. Nah, itulah waktunya mengajarkan. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba gitu ya. Yuk anak-anak kumpul ya. Kenapa? Malam ini papa mau bicara soal seks. Anak bisa bingung. Papa habis makan apa nih? Jadi paling enak sambil berjalan, sambil duduk, sambil tidur dalam kehidupan sehari-hari, waktunya anak bertanya, itulah waktunya menjawab, atau anak mulai singgung-singgung, saatnya kita masuk. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih terima banyak, kasih. Pak Jarod, luar biasa ya. Ini cepat aja, Pak. Ini pertanyaannya Follow up question. ya spesifik soalnya berapa tahun idealnya memperkenalkan seks pada anak? Ya, kalau anak yang nggak nanya dari kitanya perlu nggak? Maksudnya idealnya untuk mulai mengajar ke anak. Gitu. Terima kasih. Usia. Terima kasih. Ya, sebenarnya usia dini pun tergantung materi dan kontennya. Ya, misalnya usia dini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita mulai kasih tahu misalnya pengenalan organ-organ tubuh ya, misalnya ya organ seksual ya, vagina dan penis gitu ya. Kita lagi mandiin, kita lagi nyebokin, kita lagi apa, kita bilang sama anak-anak ya, misalnya kalau perempuan ya, ini kamu nih namanya payudara ya, ini hanya mama waktu kecil boleh pegang kamu, udah besar pun mama nggak boleh pegang, bu guru juga nggak boleh pegang ya, karena ini adalah namanya organ pribadi. Bu guru tepuk pundak boleh, tapi tepuk payudara nggak boleh. Jadi itu udah pelajaran seks tuh sebenarnya di usia dini, mengenal anggota tubuh, mengenal di mana itu adalah untuk hubungan relasi seksual. Contoh lagi, waktu anak usia 2 tahun, 3 tahun, anak saya minta ke istri saya, ma cium, ya dicium pipinya, cium bibir ma, dia lihat di film atau temennya cium bibir mama. Cium bibir itu suami istri. Papa mama ini boleh. Mama anak nggak boleh. Papa sama teman papa juga nggak boleh. Kita ajarkan terus tuh soal cium bibir. Hanya suami istri dari kecil. Nah, anak kita pergi ke luar negeri. 13 tahun udah ke luar negeri. Pacaran 6 tahun tanpa pengawasan orang tua. Anak saya waktu mau menikah kemarin dia bilang, "Pak, kami menjalani kiss dating goodbye. Tidak cium bibir sampai menikah." Banyak orang tanya, "Pak, itu didik anak seksnya gimana tuh, Pak? Kok anaknya bisa radikal sekali tinggal di luar negeri, bahkan pacaran tanpa ciuman, 6 tahun pacaran tanpa pengawasan orang tua." Ya, kiss dating goodbye namanya ya. Ada bukunya sebenarnya, tapi bukan buku saya ya. Bukunya Joshua Harris bahasa Inggris ya. Mengajarkan mengenai kekudusan yang sangat radikal. Tapi tentu itu kan susah masuk di otak anak kalau dari kecil enggak. Maka dari kecil waktu anak kita 2 tahun minta cium bibir enggak. Kenapa? Kenapa? Kalau tanya kenapa, itu jelasnya paling gampang. Enggak, anak tiba-tiba dipanggil, "Sini kumpul." Cium bibir adalah emangnya mau ciuman gitu kan. Jadi paling gampang itu ngajari anak waktu anak nanya. Bahkan dari kecil dia udah mulai nanya-nanya, ya kita jelasin tuh. Itu kok terbawa kebiasaan, nanti dia akan tanya terus dalam segala hal. Maka waktu dia tanya kita nggak boleh marah, ya. Waktu tanya kita nggak boleh marah, malah kita harus ajarkan. Jadi makin lama ya makin kontennya makin banyak. Sex education itu kan semua yang berhubungan sama seks. Nanti anak lagi umur 3 tahun, 4 tahun mulai punya adik, ya kan? Lalu ibunya mulai kasih tahu, nih di perut ada adik. Adiknya mikir, "Bah, nanti ini adik keluarnya dari mana?" Ya,
Ya kita kasih tahu, ya kan? Kalau operasi dibelek, waduh, sakit dong, Mah. Ya dulu Mama ngeluarin kamu begitu. Mama nggak sakit. Mama kan cinta banget sama kamu. Nah, kesempatan mengatakan cinta, gitu ya. Maka tapi ada anak yang kalau lihat fotonya jangan dikasih, nanti dia malah trauma nggak mau punya anak, gitu ya. Mungkin foto bagaimana dibelah. Tapi kalau misalnya nggak dibelah, normal, ya dikasih tahu aja lewat lubang pipis. Mana bisa makan anaknya adede kan gede, gitu ya. Dia liatin punyanya sendiri, gitu kan. Ya Tuhan nanti bahkan kita bisa menjelaskan pada waktunya Tuhan bikin membuka bisa keluar, itu udah pelajaran soal seks, ya. Lalu dia nanya lagi, Pah, nanti aku bisa hamil nggak? Ya bisa kalau udah punya suami, gitu. Kadang-kadang anak nanya, Mama, bagaimana wanita bisa hamil? Nah itu udah pelajaran soal seks, ya. Jangan dikasih tahu yang salah ya. Kalau pelajarannya salah nanti anaknya bisa bingung loh. Begini loh, ini contoh yang salah. Anak kecil 2-3 tahun nanya mamahnya, Mah, kenapa wanita bisa hamil? Umurnya 3 tahun, 4 tahun. Lalu bapaknya, orang tuanya jelasinnya, dia pikir yang gampang aja dah. Gimana jelasin orang bisa hamil? Akhirnya dia bilang begini, kalau wanita dan perempuan berhadapan-hadapan, nanti wanitanya bisa hamil. Masuklah itu dalam pikirannya anak kan. Sampai di sekolah, Pak gurunya nanya, kamu nama siapa? Ini bahkan saya menjumpai anak seperti ini. Pak Susah tanya, kamu namanya siapa? Dia lompat mengatakan sampai, nama saya Ani. Saya ke depannya lagi, kamu suka apa? Ya lompat lagi, suka makan. Jadi kalau saya ke depannya, dia belok terus. Takut hamil. Aduh, akhirnya dia lari. Aduh, itu lari, jangan-jangan dia bilang sama mamanya, Pak Jarod mau hamili saya. Aduh, gara-gara anak bertanya bagaimana bisa hamil, jawabannya salah. Ini di Bali. Di Bali itu pernah ada cerita yang betul juga. Ini waktu saya lagi seminar di Pak Timotius Arifin. Jadi ada anak yang lapor sama orang tuanya, Mah, aku disodomi Pak Guru. Ngamuklah orang tuanya, ya kan? Dia pergi ke sekolah, ya kan? Waduh, protes, marah-marah. Akhirnya kepala sekolahnya datang, jangan marah dulu. Kenapa? Anak saya disodomi itu. Tunggu itu. Nggak mungkin anak bohong, nggak mungkin. Oke, diadukan aja, dikamprokin. Gurunya yang mana? Gitu. Akhirnya ditemukan, anaknya bilang, nah ini bener, yang ini. Aduh. Lalu singkat cerita, ketika gurunya nggak ngaku, masih ribut terus. Untung ada yang bijaksana. Coba nak, sama Pak Guru kamu diapain? Ya, kamu diapain? Dipukul dari belakang. Dipukul dari belakang. Pak gurunya tepuk pantat anaknya, ayo jalan. Nah anaknya dikasih tahu, sodomi itu dipukul dari belakang. Anaknya kan dengar kata bisa dari YouTube, dari mana aja, sodomi, orang tua dia kuping, sodomi itu apa sih? Bingung dia nanya orang tuanya, apa tuh sodomi? Dipukul dari belakang. Udah, ya lapor sama orang tuanya, disodomi Pak Guru. Begitu diperagain, iya betul, saya gituin anak ibu. Aduh. Nah ini contoh pendidikan seks yang salah, informasi yang salah, menimbulkan perilaku yang salah. Jadi kapan didik anak seks? Tanpa sadar sebenarnya anak itu sering bertanya, cuma kita nggak ngeh itu kesempatan untuk mengajarkan. Tentu mengajarkan sesuai dengan usianya. Kalau misalnya tadi kembali kepada anak tanya, Mah, kapan wanita bisa hamil? Ya wanita kalau udah besar nanti hamil. Dia nggak akan takut ketika berhadapan dengan laki-laki, karena dia belum besar, dia masih kecil, ya kan? Tapi anak itu pinter, sebulan, 2 bulan, rupanya dia masih mikir loh. Wanita itu kalau besar bisa hamil. Dia yakin nggak akan hamil. Tapi anak kecil dia mikir loh. Dia tanya lagi, Mah, itu Mbak udah besar kok nggak hamil-hamil? Iya begini, nak Mbak itu kan sendirian. Ya kalau Mama kan ada papa. Kalau hamil lalu bapaknya siapa? Jadi nggak ada bapaknya kan? Jadi Tuhan bikin hamil nanti kalau ada bapaknya. Ya, jadi cukup begitu. Oh, jadi kalau wanita besar sendirian nggak bisa hamil. Jadi cukup itu sudah cukup ya. Kita nggak perlu menjawab sejelas-jelasnya. Anak 4 tahun. Nah, Pak, gimana wanita bisa hamil? Nih, Mama tunjukin videonya ya. Kalau Papa mau begini. Nggak perlu. Jadi pelajarannya cukup singkat, tapi tidak salah. Nah, inilah yang namanya bijaksana.
bagaimana bisa menjelaskan anak dengan benar, tidak sejelas-jelasnya, ya. Tapi itu nggak salah. Kan betul ya, bertahap. Wanita besar bisa hamil, benar juga. Di usianya pada saat itu cukup dengan itu, ya sudah. Tapi nanti Bapak Ibu akan lihat perkembangan, bagaimana dia usia tambah, mulai mikir lagi. Kok Mbak nggak hamil-hamil? Gitu ya. Nah, sebenarnya ini bukan cerita orang lain ya, ini cerita saya sendiri. Anak saya itu bertanyanya begitu. Karena ini pengalaman saya, ya saya nggak akan lupa pengalaman ini. Jadi bagaimana kita didik anak itu urut seperti itu, gitu ya. Saya bersyukur aja waktu menikah itu terlibat dalam pelajaran-pelajaran parenting, gitu ya, sehingga dipraktekkan dan kita ingat bagaimana anak bertanya, termasuk minta cium bibir, gitu ya. Dan kita bisa mengajarkan mereka nilai-nilai ketika mereka duduk, bangun, berjalan. Ya, itu istilah ulangan. Mendidik anak dalam keseharian kehidupan bersama di dalam keluarga. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih, Pak Jarod. Oke, waktu kita masih ada beberapa menit. Ini ada dua pertanyaan terakhir ya. Saya akan bacakan satu dari Zoom. Anak saya laki-laki usia 10 tahun sulit dipisahkan dari gadgetnya. Kalau sudah pegang gadget, seakan-akan dia sudah terpisah dan berada di dunianya sendiri, tidak menganggap sekitarnya. Bagaimana caranya memisahkan dia dari gadgetnya? Dan untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ini sedikit related, bagaimana menghadapi anak yang bersalah tapi tidak mau mengakui kesalahannya? Terima kasih, Pak Jarod. Ya, bersalah tapi tidak mau mengaku, persis bapaknya, ya, atau persis ibunya, nggak tahu ya, salah satu pasti. Itu kan turunan. Kasih contoh kalau bapaknya salah, minta maaf sama istri. Atau paling bagus adalah kalau bapaknya kebetulan memang salah, minta maaf sama anak. Jadi anak akan belajar, oh salah itu minta maaf, ya. Pak, boleh nggak bertengkar depan anak? Boleh, ya namanya manusia, ya. Kalau saya jarang, hampir-hampir nggak pernah. Tapi kalau sampai bertengkar depan anak, demonstrasikan, minta maaf depan anak, demonstrasikan baik-baik lagi sama anak. Anak melihat dunia nyata, ada perbedaan, ada pertengkaran, ada pengampunan, ada damai kembali, ada rukun kembali. Itu pelajaran lengkap dan sempurna. Jadi anak akan melihat contoh. Kalau anak bertengkar, maka bisa dihakimi. Ya, dihakimi itu seperti pengadilan. Anak bertengkar, oke, mungkin punya anak 2 atau 3, ya. Yang nomor 2 ini biang kerok. Ya, kenapa nomor 2 biang kerok? Suruh ngalah sama kakaknya, suruh ngalah sama adiknya, merasa kejepit, nggak enak jadi anak tengah, gitu ya kan. Akhirnya dia jadi troublemaker, gitu ya. Anak nomor 2, ya. Karena saya anak nomor 2. Orang Jawa bilang, wis anak nomor loro, unyeng-unyenge loro, kepalane ganden. Wis andele pol, wis demit wi anak setan itu ya. Nah, oke. Tapi walaupun ibu bapak punya anak yang selalu salah, tapi jangan berasumsi dia yang salah. Ketika anak bertengkar, paling bagus adalah panggil dua-duanya. Kenapa kamu nangis? Karena begini, aku dipukul kakak begini. Coba kamu tanya kakak, enggak kok, enggak pukul, enggak sengaja, cuma kesenggol. Kesenggolnya gimana? Dengerin bener-bener. Ya, karena kadang-kadang anak yang biasanya salah itu, kali itu dia enggak salah loh. Gitu. Karena orang tuanya sering bela dia, akhirnya dia kadang bahkan ngarang cerita atau melebih-melebihkan. Nah, maka kita harus dengarkan dulu, tahu betul sininya, oke, berarti kamu salahnya ini, kamu salahnya ini. Kita ajarkan dia minta maaf. Oke, kamu minta maaf. Maafin deh. Maaf, nggak pakai deh. Oke. Maaf, titik. Nggak pakai titik. Maaf aja. Maaf. Bukan melihat yang dimintain maaf. Ya, kita ajari mereka minta maaf. Maafkan saya, Kak. Maafkan saya juga, Dek. Oke, sekarang berpelukan. Jadi kita ajari, tapi itu dengan penghakiman itu, menghakimi itu adil, tapi dengerin dulu ya. Biang kerok tidak selalu kerok, ya, dan biang kerok tidak selalu biang, ya. Kadang-kadang dia dikambing hitamkan sama korban, ya, seolah-olah dia pelaku, padahal nggak begitu keadaannya. Nah, ini cara membuat anak
nanti akan minta maaf ya, karena memang dia sudah merasa bersalah. Orang tidak akan minta maaf sebelum dia merasa bersalah. Bapak selingkuh, minta maaf dong sama istri. Lah aku nih selingkuh karena istri nggak perhatian, istri nggak kasih jatah. Loh, dia nggak merasa bersalah loh. Ya kan? Gimana mau dia minta maaf dong dia nggak merasa bersalah? Aku begini kan akibat, bukan sebab. Yang salah kan ya penyebabnya dong. Makanya ketika dikumpulkan, atau ibu dulu, kita ketemu bapak dulu, ketemu ibu dulu. Ibu tetap ada salahnya. Nanti waktu ketemu dengan bapak, ibu minta maaf. Udah, ngurusi salahnya aja, nggak usah ngurusi salahnya orang lain. Nggak usah ngurusi salahnya suami. Maafkan saya Pak, selama ini Pak, aku nggak perhatian, aku begini. Ya, udah minta maaf, nggak usah pakai alasan. Ya kan saya capek kerja. Enggak, saya capek kerja itu alasan. Udah, namanya minta maaf tuh nggak usah pakai alasan. Alasan capek lah, alasan nggak mood lah, nggak ada. Udah minta maaf aja. Gitu, karena merasa bersalah. Tapi mungkin nanti istri juga nggak merasa bersalah. Ya gimana nggak capek Pak? Mau saya urusannya banyak, anaknya begini-begini. Dia pasti nggak akan minta maaf juga kalau dia nggak merasa bersalah. Nah, maka kita harus sadarkan dulu salahnya apa. Termasuk juga kita tentu memahami dulu dong, empati, simpati, memahami. Setelah dipahami, baru dikasih tahu itu semuanya benar, tapi tetap untuk pemulihan butuh minta maaf, dan minta maaf karena merasa bersalah, sambil minta maaf dengan rasa bersalah. Ya, kalau nggak rasa bersalah itu, ya maafin deh. Gitu. Namanya kan nggak merasa bersalah. Ya maafin deh, gitu aja marah. Iya, gitu aja marah. Itu namanya meledek. Jadi kita ajari anak dari kecil minta maaf dengan benar. Ya, oke. Sekarang soal gadget. Kenapa anak asik main gadget? Karena itu nikmat. Yang tidak nikmat, ya pasti nggak mau lagi. Ya, nikmat. Kenapa nikmat? Tuhan ciptakan manusia untuk bahagia. Bukan untuk disiksa di neraka, tidak untuk dihukum, tidak untuk disiksa dengan Taurat, dengan aturan macam-macam, enggak, supaya bahagia. Kalau dia minta kita setia, setia itu bahagia. Kalau dia minta kudus, karena kudus itu lebih bahagia daripada selingkuh. Nah, sama juga anak, manusia, termasuk anak, diciptakan untuk bahagia. Dan rancangan Tuhan, bahagia itu karena menikmati relasi dengan Tuhan. Tapi karena dosa, Tuhan melangkah di Taman Eden, Adam ketakutan. Dosa membuat orang nggak bisa menikmati relasi dengan Tuhan. Perempuan ini yang ngasih makan. Tuhan tanya, kamu makan apa tidak? Tuhan tidak tanya siapa yang ngasih. Tapi dosa membuat orang nggak punya relasi dengan sesama. Jadi rusaknya relasi membuat manusia tidak bisa menikmati. Karena relasi itu nikmat. Karena manusia tidak bahagia, cari kebahagiaan yang lain. Narkoba. Ya, bisa fly, bisa senang, bisa ketawa. Tapi sekarang tidak perlu narkoba. Sekarang ada narkolema. Narkoba lewat mata. Jadi waktu anak itu lihat pornografi, main gadget, maka terangsanglah yang namanya dopamin ke arah prefrontal cortex. Dan itu akan membuat sistem limbik aktif. Sistem limbik itulah yang bikin nikmat, perasaan. Ini mekanisme adiktif ya. Karena orang merasa nikmat, karena sistem limbiknya teraktivasi oleh dopamin. Wah, dia nikmat lagi, dia pengen nikmat lagi. Lalu gimana dong Pak kalau anaknya sudah menikmati kenikmatan seperti itu? Maka kenikmatan itu harus disubstitusi dengan kenikmatan yang lain. Kenikmatan original manusia itu relasi. Oke, namanya anak dengan Tuhan mungkin susah, belum lahir baru. Ya udah, ajari anak kenikmatan relasi yang lain. Ini anak lagi main gadget, 1 hari 5 jam, 6 jam. Anak, yuk pergi sama papa ke pantai, yuk pergi naik sepeda, ayo pergi ke mall makan es krim. Itu kan nikmat kan? Nah, maka dia akan pindah nikmat. Dari nikmatnya gadget, ternyata main sama papa asik. Dari 5 jam, keambil 2 jam. Dari 5 jam, keambil 1 jam. Itu namanya melawan nikmat dengan nikmat. Ya, jangan membuat anak yang gadget adiktif melawan nikmat dengan kesengsaraan. Nah, jangan main gadget, ya. Bantu papa vakum lantai. Nikmat diganti sengsara. Mana mau, ya kan? Nah, jangan gadget, belajar, bikin PR. Aduh, makhluk satu ini jahat banget. Aku lagi nikmat, boleh. Ini mama jahat. Kalau kita melarang kenikmatan mereka, kita akan dicap jahat, dan bahkan mungkin anak akan berteriak, mama jahat.
Yang keluar dari mulut meluap dari hati. Berarti anak merasakan mama jahat. Tapi tapi nggak gampang ya. Ya kalau yang gampang tuh membiarkan. Kalau gampang tuh membiarkan. Nanti anaknya adiktif sampai akhirnya otaknya rusak karena otaknya kerendam dopamin terus-menerus. Prefrontal cortex-nya kerendam dopamin terus-menerus, PFC-nya rusak. Kalau PFC-nya rusak, maka manusia nggak ada bedanya dengan binatang. Tidak ada moral. Cerdas sih, tapi nggak ada moral. Duitnya banyak sih, tapi nggak ada moral. Ya duitnya buat apa? Mana ada buat sesama. Sesama itu prefrontal cortex. Tapi dopamin merusak prefrontal cortex. Maka ketika karena game kekerasan dan pornografi, ya kalau gadgetnya dipakai untuk dengerin lagu rohani nggak masalah, ya paling radiasi aja, tapi PFC-nya nggak rusak, ya. Jadi PFC tidak rusak oleh konten-konten yang baik. Nah, maka alihkan kesenangan ini ke bidang yang lain, senang tapi positif. Anak saya mah nggak suka olahraga, belum suka. Suka itu pembiasaan kok. Suka itu pembiasaan. Ya, saya biasa minum kopi pahit ya minum manis ya nggak enak. Tapi kalau dibiasain gitu ya, es krim ya enak juga sih. Lama-lama enak. Atau kita biasa manis-manis, kita tahu nggak usah diabetes, kanker pun juga harus low karbo. Kalau kita makan yang nggak enak gitu ya, karena kita udah kebanyakan kemanisan gitu kan. Coba kita kepahitan dikit gitu kan. Jadi lama-lama enak. Nah sama juga anak itu asiknya, katakanlah game gadget itu levelnya 100. Pergi sama papa itu 80, tapi kan nggak 30 dong. Nah tergantung kenikmatan anak yang mana ini. Nggak jauh-jauh biasanya kenikmatan ayahnya dan ibunya. Mirip, turunan kan. Misalnya bapaknya suka mancing, mungkin anaknya suka mancing juga. Ibunya suka apa, anaknya suka itu juga. Nah kesukaan itu yang dilakukan bersama-sama, supaya anak pindah kenikmatan. Itu menurut cara yang menurut saya bisa. Selebihnya saya tidak bisa menemukan alasan yang lain yang efektif untuk membuat anak lepas dari gadget ketika itu bicara adiktif. Ya, susah, jarang ada kisah kesembuhan. Tapi kalau saya cerita sedikit sebagai penutup 1-2 menit, anak saya umur 8 tahun, 7 tahun waktu itu, 7 tahun, kelas 1 SD, saya dipanggil ke sekolahnya, anak bapak naik kelas bersyarat. Kalau kelas 2 belum bisa nulis juga, kembali kelas 1, Pak. Jadi anak saya 1 SD belum bisa nulis. Dipanggil nggak noleh. Nggak ada kontak mata. Konsentrasi hanya bisa 4 menit, nggak bisa lebih lama lagi. Di sekolah suka ngalamun, bahkan kadang ngantuk, tertidur di kelas. Kenapa? Karena main game. Dulu bukan gadget ya, komputer game. Juga PlayStation ya. Karena waktu ulang tahun ya salah sih, dikasih hadiah sama mertua saya PlayStation, lalu dia senang banget, padahal waktu itu saya tunda. Saya tunggu anak saya 10 tahun baru saya akan kasih. Nah, akhirnya singkat cerita aja dia game addictive. Aduh, parah, cukup parah. Karena game terus juga sampai overweight 20 kilo. Di usianya yang baru kelas 1 SD. Oke, singkat cerita, ya salah satunya dengan tips tadi, ya anak saya sembuh, malah beasiswa, dan seterusnya. Tipsnya ada banyak, masuk aja ke YouTube, ketik addictive pornografi atau addictive game Jarod Wijanarko, ya ada serialnya yang diajarkan secara khusus mengenai tema ini, ya bagaimana mengatasi anak game atau gadget addictive. Tuhan berkati.